Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai kitab Kisah Para Rasul pasal 15. Sebuah masalah yang dihadapi gereja-gereja baru di wilayah bangsa-bangsa lain, kita akan mengetahuinya hari ini. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Juga Riyad. para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, setiap Senin kita membaca beberapa pesan yang diterima dari pemirsa. Izinkan saya untuk membaca beberapa di antaranya. Silakan. Kita memiliki pesan dari seorang saudara bernama Semi yang mengatakan, damai sejahtera Kristus menyertai Anda. Terima kasih saudara-saudara saya di dalam Tuhan atas upaya Anda untuk menyebarkan dan menjelaskan firman Tuhan. Acara ini sungguh luar biasa dan kaya akan makna rohani yang terkandung dalam Alkitab. Tuhan memberkati Anda. Kami memiliki pesan lain dari saudari Katie Immanuel. Dia berkata, program ini benar-benar luar biasa. Tapi itu terlalu cepat dan ada beberapa bagian yang membutuhkan lebih banyak waktu. Saya menyarankan untuk durasi programnya adalah 1 jam, bukan setengah jam. Seperti yang Anda lihat, program ini berbuah banyak dan sangat memberkati secara luar biasa. Terima kasih untuk surat yang luar biasa dan mohon doanya agar Tuhan memberi kami kemampuan untuk mendiskusikan hal detail tanpa mengubah konten. Jika Tuhan melihat bahwa kita membutuhkan 1 jam, dia pasti akan memberi kita 1 jam, bukan setengah jam. Kita juga mendapat pesan dari saudara yang tidak menyebutkan namanya, tetapi dia berkata lirik lagu pengantar tidak jelas dan saya ingin tahu lebih banyak. Lirik pengantar program ada di semua episode. Anda dapat menemukannya dalam situs kami, semuakitabsuci.com, dan jika Anda masuk, Anda akan mendengarkannya dengan sangat baik. Tapi kata-kata dari lagu itu mengatakan, Tuhan firman-Mu luar biasa. Kokoh bahkan jika gunung-gunung akan dihancurkan, tidak akan ada satu huruf pun yang jatuh. Benar di hadapan yang mustahil. Firman-Mu hidup seperti Engkau Tuhanku, lebih berharga bagiku daripada emas. Hatiku membuktikan kepada Alkitab bahwa ia adalah kitab-kitab terbaik. Biarlah firman-Mu menyebar dan menghibur luka-luka dan membedakan setiap kegelapan. Ini adalah pelita bagi kakiku kemanapun aku pergi. Dan biarlah firman-Mu juga tinggal dengan limpah di dalamku, dan mengubah dan membebaskanku dan berbuah untuk kepuasan Engkau. Penulis kata-kata ini adalah Dr. Hani Munir, komposer saudara dan penyanyi Bahgat Adli, dan penampil saudara dan penyanyi Mata Rushdie. Saya hanya ingin mengomentari pesan yang Anda kirim. Anda berkata bahwa semoga Tuhan memberkati Anda dan memberi Anda pahala di depan tahta putih yang agung. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa Alkitab memberitahu kita ada 3 orang yang akan berdiri di hadapan Kristus. Seseorang berdiri untuk hidup segera setelah pengangkatan, ini tertulis dalam Matius 25 dan ini disebut penghakiman bagi orang-orang yang hidup. Akan ada 2 tim atau 3 tim, domba, kambing, dan saudara yang paling sedikit. Tetapi orang yang fasik yang hidup akan dihukum pada saat itu. Adapun berdiri di hadapan tahta Kristus itu adalah orang-orang percaya dan akan berada di surga untuk menerima upah dari Tuhan. Tetapi ada yang berdiri di hadapan tahta putih yang agung dalam Wahyu 20. Dan yang berdiri adalah orang jahat yang mati sejak awal penciptaan sampai akhir. Adapun yang berdiri di depan tahta putih yang agung, saya berharap tidak ada orang yang berdiri di sana. Mereka yang menerima Kristus akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk mendapatkan upah. Tahta putih yang agung adalah untuk orang mati yang pada akhirnya akan dihukum. Tentunya Anda menginginkan berkat bagi kita dan bukan penghukuman. Kami menyambut setiap pertanyaan dari mana saja dan tentang apa saja. Tuhan memberkati Anda semua. Saudara Yosef, kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal 15. Mohon beri gambaran tentang pasal ini. Dalam pasal ini kita membaca tentang majelis gereja pertama yang diadakan untuk menangani suatu masalah yang muncul pada saat itu. Masalahnya adalah bahwa orang-orang percaya dan orang-orang Yahudi itu bahagia bahwa orang-orang bukan Yahudi menerima firman Tuhan, tetapi ada beberapa orang radikal berkata mengapa mereka akan diselamatkan tanpa melewati hukum Musa
Apa hukum Musa tidak berguna? Mereka harus mematuhi hukum Musa jika mereka ingin diselamatkan. Jika tidak, Kristus tidak akan menguntungkan mereka. Jika mereka tidak mau disunat, dan itulah tanda lahirnya untuk komitmen mereka kepada hukum, Kristus tidak akan menguntungkan mereka. Sebenarnya ini menyebalkan, gangguan bagi orang-orang yang beriman. Hal itu menyebabkan gangguan pada dua rasul orang bukan Yahudi, Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka tidak menerima perkataan ini sama sekali. Tetapi alih-alih perpecahan terjadi di dalam gereja dan gereja Antioquia akan merdeka dari gereja Yerusalem dan Tuhan tidak menginginkannya. Oleh karena itu konsili diadakan di kota Yerusalem. Dan Tuhan menggunakan para rasul untuk memutuskan untuk tidak berkomitmen kepada hukum Musa. Kita diselamatkan hanya oleh iman di dalam Kristus. Tentu saja hari ini kita tidak memiliki masalah dengan hukum Musa, tapi kita memiliki masalah bahwa beberapa orang mengatakan ada beberapa tuntutan hukum dan beberapa ritual yang diperlukan untuk keselamatan dan Kristus saja tidaklah cukup. Ini adalah hal yang salah karena Kristus saja dan oleh iman dalam karyanya yang lengkap di kayu salib memberikan orang berdosa kedamaian abadi dan pengampunan kekal. Ketika saudara-saudara pergi untuk mempresentasikan masalahnya kepada gereja di Yerusalem, para majelis berkumpul dan mulai berdiskusi. Mohon beritahu tentang hal-hal yang dibahas dalam majelis mengenai masalah ini. Ya, itu dimulai oleh siapapun yang memiliki pendapat lalu menyampaikannya. Ada banyak perdebatan saat kita membaca dalam pasal ini. Jadi orang-orang yang memiliki masalah mulai di ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Setelah banyak perdebatan, hasil dalam ayat 7 adalah bahwa Rasul Paulus berdiri dan berkata, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 10 dan dia merujuk pada fakta bahwa Kristus telah memberinya kunci kerajaan dan dia menunjukkan bahwa ketika orang-orang bukan Yahudi diselamatkan, tidak ada hal yang perlu dilakukan, tidak menuruti hukum Musa dan tidak perlu juga untuk disunat. Tuhan telah memberikan mereka Roh Kudus seperti yang diberikan kepada kita sama. Ia tidak membedakan antara mereka dan kita dalam hal apapun. Ini adalah perkataan Rasul Petrus. Kemudian Paulus dan Barnabas berdiri dan berbicara tentang pekerjaan kasih karunia Allah di antara orang-orang bukan Yahudi. Akhirnya Yakobus berbicara dan perkataannya adalah perkataan terakhir. Mereka puas dengan para saudara terhormat itu. Yakobus menurut rekomendasinya mengirim surat kepada gereja Antioquia dan gereja-gereja bukan Yahudi bahwa mereka tidak berkomitmen untuk mematuhi hukum Musa. Tetapi mereka mengacu pada 4 hal yang lebih awal dari hukum dan lebih awal dari Yudaisme. Hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan dan zaman Nuh. Hal-hal yang harus dihafal setiap orang setiap saat dan di setiap tempat. Mohon hubungkan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 15 dan surat Galatia perihal surat itu. Sebenarnya kita harus benar-benar membaca surat kepada jemaat Galatia khususnya pasal 2. Tetapi sebaliknya, kita membaca seluruh surat bersama dengan pasal 15 Kisah Para Rasul. Dalam Galatia 2, Rasul Paulus mengacu pada majelis ini. Dia mengklarifikasi bagaimana Injil Kristus hanya terdiri dari 2 hal. Dan jika kita ingin memperluas, kita dapat mengatakan bahwa ada 4 gagasan. Kristus mati dan dikuburkan, dia dibangkitkan dan Ini tampil. adalah Injil. Ini adalah Ini Injil. adalah Injil, tidak lebih dari itu. Dia mati dan bangkit, dia dibebaskan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Tambahan, apapun untuk hal itu ditolak oleh semua orang saleh dan memutarbalikkan Injil Kristus. Dalam surat Galatia, dia berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik pada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Itu sama sekali bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Ada upaya untuk membuat Injil tercampur dengan adat, tradisi, ritual, dan tuntutan hukum dalam perjanjian lama. Benar. Ini yang ingin dilakukan oleh saudara-saudara yang datang dari Yerusalem. Mereka menyusahkan saudara dari bangsa lain. Benar. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Kuasa
Atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Ya. Saya punya pertanyaan, mengapa menjadi masalah bagi orang percaya yang baru bahwa mereka akan berkomitmen pada ritual dan tuntutan hukum? Apalagi itu pada awalnya diberikan oleh Tuhan sehingga mereka akan mengikuti perintah Tuhan. Karena ritual dan tuntutan hukum adalah agama Yahudi dan mereka diatur oleh Tuhan, di mana masalahnya jika ada kepatuhan terhadap mereka? Bahkan ada masalah karena ada kontradiksi antara hukum dan kasih karunia. Kasih karunia bukanlah sepotong pakaian baru untuk dikenakan pada pakaian lama. Kristus memperingatkan terhadap pemikiran ini dalam Injil Lukas pasal 5 di akhir pasal. Ini bukanlah hal sepotong. Ini bukan hanya peningkatan, tapi ini merupakan pemikiran yang sama sekali berbeda. Hukum mengatakan pada Anda, lakukan untuk hidup. Kasih karunia berkata kepadamu, Kristus bekerja, percaya dan engkau akan diselamatkan. Jadi ada perbedaan radikal antara hukum dan kasih karunia dan tidak benar mengambil sehelai pakaian baru dan mengenakannya pada pakaian lama. Tuhan tidak pernah bermaksud bahwa hukum itu ada bagi semua orang. Dia memberikannya kepada satu orang sebagai contoh. Apakah hukum menyelamatkan siapapun dari bangsa ini? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, hukum dikesampingkan. Ada sebuah ayat yang disebutkan dalam surat Ibrani pasal 7. Ayat 18 dikatakan memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Hukum sebelumnya dikeluarkan karena tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Saya katakan jika ritual yang berasal dari Tuhan tidak boleh diperkenalkan, katanya haruskah kita menciptakan ritual dan menganggapnya sebagai syarat untuk keselamatan? Keselamatan sepenuhnya jelas dalam firman Allah bahwa berasal dari iman. Dalam Kisah Para Rasul 16, pasal berikutnya ketika Paulus ditanyai pertanyaan langsung, apa yang harus aku lakukan untuk diselamatkan? Jawabannya jelas, konklusif, dan eksplisit. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hanya iman di dalam Kristus yang telah mati dan telah bangkit yang memberikan keselamatan. Jadi Kristen bukan agama ritual. Benar, Sama sekali bukan agama ritual. benar, bukan agama atau ritual. Ada ungkapan yang dia katakan dalam ayat ke-11 ketika dia berkata, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Orang Yahudi dan bukan Yahudi akan diselamatkan karena kasih karunia. Mohon bandingkan antara hukum dan kasih karunia. Saya menyukai cara ayat ini disusun. Dia bisa saja mengatakannya seperti ini. Tetapi kami percaya bahwa mereka akan diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan Yesus sama seperti kita. Tetapi Petrus tidak mengatakan demikian. Tapi kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Artinya mereka ada dalam perjanjian baru. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dia mulai dengan yang jauh. Suatu hal yang menakjubkan. Dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi adalah dasar dan ketika seorang bukan Yahudi bertobat, tidak apa untuk menerimanya, dia adalah kelas 2. Dalam perjanjian baru, orang-orang bukan Yahudi adalah fondasinya dan boleh saja menerima orang-orang Yahudi. Maksud saya, tidak ada masalah karena kasih karunia Tuhan kita cukup untuk bangsa-bangsa lain dan untuk orang-orang Yahudi. Kasih karunia Allah berarti bahwa kita menerima pemberian yang tidak layak kita terima. Bahkan siapapun yang berpikir atau ingin membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan apapun, dia membuktikan satu hal bahwa dia tidak layak menerima kasih karunia. Karena kasih karunia berarti saya menerima sesuatu yang pada dasarnya tidak pantas saya terima. Saya diselamatkan oleh kasih karunia karena saya tidak layak mendapatkan keselamatan. Tapi dengan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kadang-kadang kita mendengar beberapa pernyataan ketika seseorang tidak melakukan pelayanan atau misi dengan baik. Mereka berkata, tidak apa-apa karena kasih karunia. Ada yang terlambat membuat janji, mereka berkata tidak apa-apa karena kasih karunia. Apakah arti kasih karunia? Permisif dan ketidaktaatan. Tidak sebenarnya. Siapa yang penuh kasih karunia? Dia yang juga penuh dengan kebenaran. Kristus segala kemuliaan baginya penuh dengan kasih karunia. Bukan dengan kurangnya komitmen, tapi dengan karunia dan kebenaran.
Kasih karunia berarti bahwa saya tidak pantas, tapi apakah hal itu berarti saya mengizinkan hal buruk dan menikmati kasih karunia, diselamatkan dan malas? Tidak. Tidak, saya diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi dalam kasih karunia saya harus hidup dan menggunakan kasih karunia dan menggunakannya dengan benar. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Setelah Barnabas dan Paulus menyelesaikan pembicaraan mereka di ayat 13, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Dan dengan perkataan yang disetujui para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain yang mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Saudara Yosef, mohon tanggapi perkataan Yakobus. Sangat mengejutkan pada awalnya bahwa Yakobus tidak berbicara tetapi menjawab. Saya mengerti dari kata menjawab bahwa semua orang yang hadir tempat itu sedang menunggu kata terakhir dari orang yang diberkati ini. Seseorang yang dihormati yang dikatakan dalam Galatia 2 bahwa dia adalah salah satu pilar pertama di gereja Yerusalem. Dan dia menjawab seolah-olah mereka sedang menunggunya. Dia mengucapkan kata-kata yang indah. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Gagasan untuk mengubah dunia menjadi kekristenan sebelum kedatangan Kristus adalah gagasan palsu. Di sini dia mengatakan bahwa dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya, dia tidak mengatakan bahwa dia mengubah bangsa-bangsa menjadi kumpulan orang-orang percaya seluruh dunia beralih ke agama Kristen. Tidak, ini tidak dalam Alkitab, tapi di waktu-waktu kemudian ada orang-orang akan murtad. Akan tapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Hampir tidak. Dia akan menemukan sedikit orang, karena sebagian besar akan mengikuti anti-Kristus, dan ini disetujui oleh nubuatan para nabi karena perkataan Amos diucapkan di akhir nubuatannya. Dia tidak mengatakan bahwa ini adalah pemenuhan perkataan Amos, karena perkataan Amos belum terpenuhi. Itu akan terjadi pada masa pemerintahan 1000 tahun. Tapi ini disetujui oleh perkataan Nabi. Hal ini sejalan dengan mereka. Dan kita dapat mengatakan bahwa runtutan waktu kejadian adalah sebagai berikut. Pertama, Allah mengambil dari orang bukan Yahudi suatu umat bagi namanya, yaitu gereja. Setelah ini, aku akan kembali setelah pengangkatan gereja. Dan aku akan membangun kembali kemah Daud yang telah runtuh. Aku akan membangun kembali reruntuhannya. Dalam masa kesusahan besar, kemudian kemunculan Kristus dan orang lain akan percaya kepada Kristus. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Ini akan terjadi pada masa pemerintahan 1000 tahun. Semua bangsa yang akan ada di bumi akan hidup dalam 1000 tahun karena orang jahat akan dimusnahkan sebelum pemerintahan Kristus sebagai raja di bumi. Kemudian dua perkataan menarik perhatian saya. Pertama, firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula, itu berarti bahwa Tuhan tidak hanya tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia memenuhi apa yang akan terjadi. Hal ini diketahui dari lama, tapi sebelum dia berkata yang melakukan semuanya ini. Jadi Tuhan tidak hanya tahu, tapi dia adalah pelakunya. Atau menggunakan bahasa Yoel 2, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Jadi runtutan waktu seperti yang Anda katakan, apakah Tuhan berhenti berurusan dengan bangsa saat ini, tetapi dia tidak membatalkan urusannya dengan mereka selamanya? Dia berhenti ketika dia membawa gereja, sekarang dia berurusan dengan gereja. Setelah pengangkatan, Tuhan akan berurusan lagi dengan bangsa ini. Setelah itu akan melalui kesusahan besar dan bertobat dari dosanya, yaitu menolak Kristus dan membunuh dia. Benar. Maka sebagian dari mereka akan berpegang teguh padanya dan mengakui Kristus Mesias Raja ketika mata mereka melihat nubuatan. Lalu mereka akan masuk dalam berkat kerajaan 1000 tahun dan berkat akan ada di seluruh bumi. Seluruh bumi dan semua bangsa. Hal ini sesuai dengan nubuat para nabi.
Benar, Ini bukan penemuan ataupun teori manusia. bukan. Benar. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada pertanyaan tentang Yakobus yang baru saja diberitahukan oleh Saudara Yosef kepada kita sekarang. Kami butuh klarifikasi tentang siapa dia dan bagaimana dengan karakternya. Jelas dia memiliki karakter utama. Mohon jelaskan tentang dia, Ya. Saudara Yosef. Dalam perjanjian baru ada banyak karakter dengan nama yang sama. Tentu saja tidak mungkin Yakobus ini adalah orang yang menjadi martir dalam Kisah Para Rasul 12. Bahwa Jika Yakobus tidak. mati, tentu saja. Jika tidak, dia akan dibangkitkan dari kematian. Tidak. Juga ada Yakobus anak Alfeus atau Yakobus yang lebih muda. Kemungkinan besar dia bukan yang ini. Tetapi mayoritas setuju bahwa dia, Yakobus, adalah saudara Tuhan yang disebutkan dalam Galatia pasal 1. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus, saudara Tuhan, tidak percaya kepadanya ketika Yesus menjadi manusia, sebab saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya seperti yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 7. Tetapi setelah kebangkitan, Tuhan menampakkan diri kepada Yakobus ini untuk menjadikannya seorang rasul. Yakobus percaya kepada Kristus dan dia menjadi salah satu pilar dan lebih mungkin dia adalah penulis surat Yakobus. Dia memiliki rasa hormat bahkan di antara orang-orang Yahudi yang jahat. Karena dia dikenal karena kesalehannya dan komitmennya terhadap semua prinsip ilahi. Saudara Yosef, saya harus kembali ke ayat 10. Firman ini sangat kuat dan kita harus berhenti di sini. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Mohon Ya. pendapat Anda di bagian ini. Pertama ada kebutuhan agar beberapa orang mengerti apa itu kuk. Ini adalah batang kayu yang diletakkan di atas dua hewan yang bekerja di ladang. Misal seperti pada pembajak atau menyiram di masa lalu ketika tidak ada mesin pertanian dan mekanisme lainnya. Indikasi di sini adalah hukum. Hukum adalah kuk. Petrus mengatakan tentang hal itu bahwa baik nenek moyang kita maupun kita tidak mampu menanggungnya. Itu berarti bahwa hukum adalah kuk yang tidak dapat dipenuhi siapapun. Sekarang Tuhan datang dengan prinsip baru. Dia mengutus anaknya penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi setelah Tuhan datang dan berurusan dengan kasih karunia, haruskah saya meletakkan kembali kuk di leher orang? Benarkah Tuhan meringankan kuk dan saya meletakkan kuk di leher orang? Siapapun yang melakukannya, dia sedang menguji Tuhan. Di sini Rasul Paulus berkata, mengapa kamu mencobai Allah? Bukan mengapa engkau menguji orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain? Karena mereka mungkin gagal. Tidak, ini bukan probabilitas tapi mereka akan gagal 100%. Tuhan mengakuinya, oleh karena itu dia mengangkat kuk dari leher mereka. Seperti yang dikatakan dalam Hosea 11. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Setelah Tuhan mengangkat kuk, apakah Anda datang untuk meletakkan kuk di leher orang mereka yang bertobat? Mereka sedang menguji Tuhan dan siapapun yang melakukannya hari ini sedang menguji Tuhan. Dan sedang membangun apa yang Tuhan sendiri hancurkan dan ingin membangunnya kembali, dan ini sangatlah berbahaya. Sudah jelas Saudara Yosef dalam pasal ini bahwa musuh ingin menodai kemurnian kekristenan dan Injil. Dia ingin menambahkan. Usaha para rasul Ya, di sini adalah untuk menghapus apa yang ditambahkan untuk menjaga Benar. kekristenan murni dan Benar. tanpa tambahan apapun. Selama 2000 tahun, beberapa tambahan yang melekat pada agama Kristen. Mohon beritahu kami tentang gambaran murni kekristenan. yang benar adalah bahwa Anda meningkatkan perkataan, jadi Anda mengatakan beberapa tambahan. Saya bisa mengatakan banyak tambahan. Pemirsa terkasih, kekristenan hanyalah Kristus. Kristus dalam pribadinya dan Kristus dalam karyanya. Tambahan lainnya adalah beban yang dengannya kita menguji Tuhan. Dalam kekristenan, tidak ada mediator, tidak ada syafaat, tidak ada ritual, yang ada hanyalah Kristus. Dan Rasul Paulus dapat mengatakan dalam 1 Korintus pasal 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Oh Paulus, engkau memperkenalkan sesuatu yang kurang. Bukan, ini bukan kurang, ini adalah hal yang benar. Hal lain adalah tambahan yang ditambahkan oleh orang-orang.
Mereka menguji Allah dengan meletakkan kuk pada leher para murid. Jadi apa itu kekristenan? Ini adalah Kristus saja dan pekerjaannya sendiri. Dari apa yang Anda katakan, saya akan mengajukan pertanyaan lain. Jika seseorang sedang menyaksikan kita sekarang tidak memiliki gereja, dari negara manapun, di mana saja, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam komunitas atau mempraktekkan beberapa hal yang dia lihat di sekitarnya, dan mengatakan ini adalah ritual gereja, apakah dalam hal ini dia seorang Kristen atau tergabung dalam agama Kristen? Tentu, ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya, maka dia adalah orang Kristen. Tentu saja terkadang ada praktik gereja yang harus kita praktikkan. Tetapi jika majelis orang percaya tidak tersedia di dekatnya, misalnya saya tinggal di daerah gurun, akankah Tuhan beritahu saya, tidak, ketika engkau menjadi anggota gereja, maka datanglah kepadaku dan aku akan menerima engkau? Tidak pernah pelayan Ethiopia itu menjadi seorang Kristen. Segera setelah dia percaya pada Kristus dan dia melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Apa dia mempraktikkan praktik gereja lainnya? Saya pikir dia melakukannya, tetapi bukan itu yang membuat dia menjadi Kristen. Tetapi karena dia seorang Kristen, ada praktik-praktik kudus karena kasih karunia yang baik untuk dipraktikkan. Tapi mereka tidak menjadikan saya seorang Kristen. Apa yang membuat saya menjadi seorang Kristen? Ada suatu hari, saya datang sebagai orang berdosa yang akan binasa. Saya meminta Kristus untuk menyelamatkan saya. Kristus masuk ke dalam hati saya dan mengubah hidup saya dan saya menjadi seorang Kristen. Oleh karena itu, saya senang untuk mentaati Kristus, untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Kekristenan adalah Kristus tanpa tambahan apapun, dan dia adalah alasan untuk keselamatan. Ya. Kami sangat ingin mengetahui rekomendasi dari majelis-majelis kepada gereja di negara-negara, tetapi ini akan ada di episode berikutnya. Sekarang mari kita rangkum bersama hadirin di studio. Amin. Apakah masalah yang dihadapi oleh gereja Antioquia pada awalnya? Masalah yang mereka hadapi adalah bahwa orang-orang percaya yang masuk Kristen dari orang-orang Yahudi diterima untuk memiliki orang percaya dari orang bukan Yahudi. Tetapi beberapa radikal di antara mereka mengatakan bahwa mereka harus terlebih dahulu tunduk pada hukum Musa. Mereka harus disunat dan menaati hukum. Para rasul ini menolak karena kekristenan hanyalah Kristus saja. Injil Kristus hanya memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah yang memungkinkan kita masuk surga, jadi setiap penambahan adat atau tradisi mendistorsi kekristenan dan tidak menambahnya. Oleh karena itu diadakan konsili di Yerusalem untuk menangani masalah-masalah ini. Benar. Jadi apakah Injil yang diberitakan Paulus atau Injil yang menyelamatkan itu? Pesan utama yang harus kita beritakan untuk keselamatan adalah bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit bagi kita. Kita melihat bahwa Paulus mengacu pada Galatia 2, setiap ajaran yang bertentangan dengan kematian Kristus dan kebangkitannya, yang merupakan pesan utama adalah ajaran yang menyesatkan. Bahkan Kristus sendiri sebelum dia naik, meminta murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Kita tahu bahwa saat itu Injil belum ditulis, tetapi dia bermaksud bahwa Injil adalah berita keselamatan, bahwa dia datang, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa. Benar. Jadi mengapa ada masalah dalam mempraktekkan beberapa ritual dan tuntutan hukum bagi para penganut baru? Bukankah hal itu pada dasarnya agama yang diberikan oleh Tuhan? Persoalannya ada kontradiksi antara prinsip kasih karunia dan prinsip hukum. Karena kasih karunia bukanlah sehelai pakaian baru yang dikenakan pada pakaian yang lama. Tapi kasih karunia adalah pakaian yang sama sekali baru. Kita juga melihat bahwa hukum tidak menyelamatkan siapapun, tidak ada keselamatan oleh hukum, tapi keselamatan adalah hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik. Ya. Bagaimana Kita saudara bersyukur Yosef? kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Jadi payah dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tidak pernah. Tuhan memberkati Anda, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Semoga Tuhan beserta Anda Kita lanjutkan sekalian. diskusi kita di pasal 15 di episode berikutnya. Amin. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.